Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin saya anak Diksi dan Rosnatika. Kenalin, nama saya Ahmad Budi. Kali ini kita akan membahas materi organisasi komputer. Mengenai dua hal, yaitu BIOS dan CMOS. Langsung aja kita masuk ke materi pertama, yaitu BIOS. Kira-kira apa sih BIOS itu? BIOS atau Basic Input Output System adalah sebuah sistem pada sistem komputer di mana berfungsi sebagai pengatur input dan output. Program ini memiliki peran sebagai pengatur fungsi-fungsi pada perangkat keras komputer. BIOS sendiri memiliki peran yang cukup penting pada sistem komputer. Tanpa adanya BIOS, sebuah komputer tidak akan beroperasi secara normal atau bahkan tidak dapat bekerja sama sekali. Kira-kira apa sih fungsi dari BIOS? Secara garis besar, fungsi BIOS adalah sebagai pengatur proses startup pada komputer, di mana pada proses tersebut BIOS akan memeriksa dan memastikan kesiapan dari perangkat-perangkat keras yang terpasang pada motherboard. Nah, selain pada fungsi utama tersebut, BIOS masih memiliki 5 fungsi lainnya yang gak kalah penting. Apaan tuh? Iya apaan sih? Nah, fungsi yang pertama adalah memberikan informasi dasar sistem komputer. BIOS akan memberikan informasi dasar kepada pengguna mengenai spesifikasi-spesifikasi hardware yang terpasang pada komputer. Selain itu, BIOS juga akan memberikan informasi mengenai tahapan-tahapan interaksi hardware yang berjalan pada komputer. Yang kedua, mengatur konfigurasi sistem dasar pada komputer. Selain memberikan informasi dasar sistem komputer, BIOS juga dapat digunakan untuk mengatur konfigurasi dasar sistem komputer seperti mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat-perangkat yang terpasang pada komputer sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, BIOS juga digunakan untuk mengatur waktu dan tanggal serta proses booting komputer. Yang ketiga, menjalankan perintah Power On Self Test atau POS. Perintah ini digunakan agar pengguna dapat mengetahui tingkat kompatibilitas sistem operasi yang nanti dapat digunakan pada komputer tersebut. Yang keempat, membuat dan menjalankan sistem operasi pada komputer. Pada saat komputer dihidupkan, program pertama yang berjalan pada komputer adalah BIOS. Program ini selanjutnya akan mengecek kesiapan dari sistem operasi yang tersimpan dalam hard disk untuk selanjutnya dimuat dan dijalankan. Nah, yang terakhir, membantu menjalankan sistem operasi dan aplikasi dalam mengatur hardware komputer. Pada saat komputer sudah hidup sempurna, kita kadang ingin melakukan pengaturan perangkat-perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS sebagai program dasar memiliki peran penting pada proses ini untuk membantu sistem operasi maupun aplikasi yang mengatur hardware komputer. Kira-kira jenisnya apa aja sih? BIOS sendiri memiliki 3 jenis loh. Yang pertama ada ORG, yang kedua ada EMI BIOS, dan yang ketiga ada Phoenix BIOS. Bagaimana cara konfigurasi BIOS? BIOS menjalankan proses POS atau Power On Self Test. Selama POS, yaitu melakukan pengetesan terhadap komponen-komponen seperti display adapter, memori, hard disk, dan keyboard. Komponen yang pertama kali dicek adalah display adapter. Pada tahap ini, kita bisa melihat layar monitor hanya menampilkan informasi display adapter setelah selesai menjalankan built-in routine display adapter. BIOS kembali menjalankan POS rutin dan kita bisa melihat tampilan utama POS di layar monitor. Setelah pengecekan prosesor selesai, kita bisa masuk ke menu BIOS. Biasanya dengan menekan tombol Del atau F2 untuk melakukan beberapa settingan yang diperlukan. BIOS kemudian melakukan pengecekan terhadap koneksi hardware seperti hard disk, CD drive, dan floppy drive. Jika koneksi tidak sesuai dengan settingan yang terdapat pada BIOS, maka proses booting akan berhenti dan kita harus kembali masuk ke menu BIOS untuk membetulkannya. BIOS kemudian memanggil BIOS Operating System Bootstrap Interrupt yang akan menemukan bootable disk dengan mencoba meload setiap disk yang akan dikonfigurasi sebagai bootable disk pada settingan BIOS. Setelah BIOS menemukan bootable disk, kemudian meload program yang terdapat pada master boot record dari disk ke dalam memori komputer. Misalkan MBR tersebut terdapat pada partisi yang terinstall sistem operasi Windows XP, maka proses kemudian akan berpindah dari proses startup komputer ke proses startup Windows XP. Sekarang kita masuk ke CMOS ya guys. Apa itu CMOS? CMOS ya? Pasti terdengar asing punya teman-teman sebagai pengguna biasa komputer. Karena biasanya pengguna biasa itu tidak mengenal komponen-komponen yang ada dalam komputer. Jadi CMOS itu apa? Oke, jadi
CMOS merupakan komponen kecil dalam komputer. Complementary Metal Oxide Semiconductor atau CMOS ini merupakan chip bertenaga baterai pada motherboard yang menyimpan pengaturan BIOS dan memberikan daya saat komputer tidak menyala. Nah, teknologi CMOS ini dipatenkan oleh Fremont Lass pada tahun 1967. Biasanya, CMOS ini diberikan daya oleh baterai sel CR 2032 yang disebut sebagai baterai CMOS. CMOS sendiri adalah hasil dari pengembangan MOS. CMOS digunakan di RAM statis, pengontrol mikroprosesor, dan sirkuit digital lainnya. Oh iya, selain pada sirkuit digital, CMOS juga digunakan pada sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar atau CMOS sensor, dan transceiver yang sangat terintegrasi untuk berbagai jenis komunikasi. Biasanya, CMOS ini bisa bekerja dalam waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai dengan 5 tahun. Oh iya, fungsi CMOS itu apa ya? Nah, fungsi CMOS itu ada 5. Yang pertama, sebagai RAM berkapasitas kecil. CMOS dapat berfungsi sebagai RAM guna menyimpan data ringan pada komputer seperti pengaturan boot sampai hasil pembacaan seluruh hardware. Yang kedua, sebagai konfigurasi waktu dan tanggal. Meskipun komputer tidak menyala, CMOS masih tetap dapat mengatur tanggal dan waktu pada komputer sehingga saat komputer dihidupkan, waktu dan tanggal yang tertera sudah sinkron dengan yang sebenarnya. CMOS dapat melakukan pengaturan waktu secara real time karena ia menyimpan daya bertegangan rendah untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, menenangkan baterai bertegangan rendah. CMOS ditenagai oleh baterai di dalamnya yang disebut sebagai baterai CMOS. Dengan adanya daya di dalamnya, CMOS bisa mencadangkan data sementara ketika komputer tiba-tiba mati. Jadi, meskipun komputer mati, selama ada CMOS, data masih dapat disimpan sementara. Yang keempat, menyimpan pengaturan BIOS. Fungsi CMOS merupakan sebuah firmware perangkat terintegrasi. CMOS dapat menyimpan pengaturan konfigurasi BIOS sehingga hasil pemeriksaan data pada sistem komputer dapat tersimpan dengan baik. Perlu kita ketahui bahwa jika pemeriksaan data sistem komputer crash, maka bisa saja perangkat komputer gagal booting, sistem komputer rusak, dan beberapa masalah lainnya. Dan terakhir, menyimpan informasi dasar sistem komputer. CMOS berguna untuk menyimpan berbagai informasi dasar pada sistem komputer meskipun komputer dalam keadaan mati, seperti konfigurasi, diagnostik, dan informasi dasar lainnya. Cara kerjanya gimana tuh? Jadi, pada saat power supply komputer mulai dihidupkan, CMOS menjalankan beberapa pemeriksaan untuk memastikan apakah sistem sudah berfungsi dengan benar. Salah satunya adalah perhitungan pemakaian RAM atau Random Access Memory. Tetapi, karena delay boot time yang terjadi, beberapa pengguna mematikan fitur ini dalam pengaturan CMOS dan memilih untuk Quick Boot. Jika kita menginstal RAM yang baru, maka lebih baik fitur ini diaktifkan saja sampai RAM selesai diperiksa dengan baik, barulah dimatikan. CMOS sendiri bekerja dengan daya statis yang bertegangan rendah dan pengaturannya dapat dikonfigurasikan secara manual. Tapi, sebaiknya kita nggak ngubah pengaturan default, kecuali jika kita benar-benar paham cara kerja dari CMOS. Jika POS selesai, maka CMOS akan memeriksa pengaturan lainnya seperti format hard disk, konfigurasi RAID, kehadiran peripheral, preferensi boot, dan tweak overclocking. Selain itu, ada banyak pengaturan untuk meningkatkan kinerja komputer yang dapat diubah konfigurasi CMOS-nya secara manual. Tetapi, perubahan tersebut sebaiknya dilakukan oleh pengguna yang berpengalaman karena jika diubah sembarangan, maka sistem bisa menjadi tidak stabil, crash, atau bahkan mencegah booting komputer. Jadi udah pada tahu kan BIOS dan CMOS itu apa? Pastinya udah tahu dong. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!